Saudara-saudara sekalian, sekarang ini kita akan masuk pada sesi doa. Dan kembali kami ingatkan untuk Bapak Ibu boleh mengirimkan permohonan doa atau ucapan syukur saudara kepada kami melalui sosial media Hope Channel Indonesia atau melalui nomor telepon call center Hope Channel Indonesia yang Bapak Ibu boleh baca di layar kaca saudara. Dan pada malam hari ini yang akan mendoakan dan membagikan ayat-ayat kekuatan pada sesi doa saat ini adalah pendeta muda Leonardo Sitorus. Beliau adalah gembala jemaat di distrik Aik, Kanopan. Dan untuk itu saya coba akan menyapa pendeta muda Leonardo Sitorus. Shalom pendeta. Shalom Bapak Jeffrey dan semua para pemirsa Hope Channel dimanapun berada, selamat malam. Puji Tuhan, terima kasih pendeta sudah dapat bergabung pada malam ini dan akan memberikan ayat-ayat yang menguatkan. Dan saya akan membacakan beberapa permohonan doa yang sudah masuk pendeta. Nanti mungkin beberapa saya bacakan, nanti pendeta bisa memberikan ayat yang menguatkan. Saya akan bacakan lagi dan seterusnya seperti itu. Pendeta, sudah ada permohonan yang masuk untuk doa, yaitu dari Bapak Teddy Carlitos. Selamat malam Hope Channel Indonesia, saya di Jakarta. Mohon doakan agar Tuhan Yesus selalu memberikan kesehatan kepada saya, istri, dan anak-anak, dan juga usaha saya boleh lebih berhasil. Amin. Kemudian dari Ibu Ane, selamat malam. Mohon doa agar Tuhan mengirimkan pembeli untuk tanah kami dan dapat membiayai pengobatan adik dan ibu saya. Semoga keduanya lekas sembuh. Terima kasih. Tuhan memberkati Ibu Ane. Kemudian dari Drink House Tambunan, selamat malam, permintaan doa Hope Channel Indonesia. Tolong dibawa dalam doa istri saya, RD Siregar. Sudah lama menderita sakit stroke. Terima kasih atas doanya, Tuhan memberkati kita. Mungkin satu lagi saya bacakan pendeta dari David Bengurion. Selamat malam. Tetap kami minta untuk didoakan orang tua kami. Maaf. Orang tua kami Gideon Sihotang, jemaat Sosor Balna yang terus menanti mujizat Tuhan untuk kesembuhan beliau dari stroke-nya. God bless. Silakan pendeta untuk ayat yang menguatkan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun kita berada, saya rindu membagikan suatu firman Tuhan yang tertulis di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-8. Demikian, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kembali mengingatkan kita melalui firman-Nya, di mana Dia mengajak kita agar kita jangan merasa sendiri ketika kita sedang mengalami kesusahan, penderitaan, bahkan sakit penyakit. Yang diminta Tuhan adalah kita datang kepadanya. Jangan patah hati. Kita berlipat-lipat kali ganda datang berdoa kepadanya, memohon. Oleh karena setiap doa yang sudah kita sampaikan dan yang akan kita sampaikan, Tuhan pasti mendengar dan Tuhan akan mengabulkan. Demikian Bapak Jeffrey. Terima kasih Pendeta Leonardo. Terima kasih. Saya akan membacakan permintaan atau permohonan doa lanjutan dari Ayeril. Selamat malam Hope Channel Indonesia. Mohon sokongan doa agar Tuhan menyertai penyembuhan saya dari akibat kemalangan 3 tahun lepas. Dan mohon sokongan doa juga buat anak saya Ariana Yuri dalam kuliahnya. Tuhan memberkati. Dari Putra Simorangkir. Selamat malam saudaraku. Kami keluarga Putra Simorangkir minta doanya supaya keluarga kami bisa pindah dari Aceh
melalui lulus sekolah sekabareg agar bisa mengikuti ibadah hari Sabat. Kemudian tolong doakan saudara Dani yang baru saja operasi jantung bypass. Semoga pasca operasi akan cepat sembuh. Dari Dolfi, selamat malam. Tolong doakan Bapak Yusuf yang di Ratahan sedang bergumul dan ingin menjadi bagian dari gereja GMAHK, tapi mendapat halangan dari anak-anaknya. Pendeta, silakan untuk ayat yang menguatkan. Baik, kembali lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan saya bacakan dari kitab Yakobus 1 ayat 2 sampai 6 dan 12. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang yang murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, tadi kita sudah mendengarkan beberapa pokok doa yang akan kita doakan, tetapi firman Tuhan mengingatkan kita kembali agar kita memiliki iman dan hikmat. Dengan demikian, ketika kita mengalami kesusahan, pergumulan yang luar biasa, yang bahkan kita hampir menyerah, bahkan ingin meninggalkan Tuhan, tetapi dengan kutipan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, dapat menguatkan kita, yang dimana kita diajak, biarlah kita bertekun, dan maka dengan ketekunan kita akan memperoleh kesempurnaan. Sebab di ayat yang ke-12 tadi, kita sudah sama-sama mendengarkan, dikatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, maka ia akan menerima mahkota. Dan bahkan setiap pergumulan, kesusahan, pencobaan, bahkan sakit penyakit yang sedang kita alami itu akan berbuah menjadi berkat. Demikian Bapak Jeffrey. Terima kasih Pendeta untuk ayat-ayat yang sudah disampaikan, sangat menguatkan kita tentunya. Dan kami ingatkan Bapak Ibu boleh mengirimkan permohonan doa atau ucapan syukur saudara kepada kami melalui call center Hope Channel Indonesia atau melalui sosial media. Untuk itu saya akan membacakan kembali Pendeta Leonardo Sitorus untuk beberapa permohonan doa yang sudah masuk. Dari Jimmy, Salompak, Pendeta, mohon kami didoakan. Banyak pergumulan yang kami hadapi dan juga doakan untuk rencana proyek yang akan dijalankan di Jawa Timur. Tolong didoakan. Terima kasih Pak Pendeta. Kemudian dari Bapak PC Watimena, Shalom dan selamat berbakti dalam kebaktian Rabu malam. Saya Bapak PC Watimena yang sedang menjalani terapi. Tolong tetap doakan untuk kiranya mendapat kesembuhan dari sakit stroke yang sedang saya alami. Terima kasih kiranya Tuhan memberkati dan menjadi kebahagiaan bagi kita semuanya. Amin. Kemudian dari Ibu Siska, Shalom, selamat malam tim Doa Hope Channel Indonesia dan pendeta yang mendoakan. Mohon bantu topang doa untuk kesehatan dan pemulihan saya, Siska, dan pertumbuhan dan kesehatan Magdalena. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian ada satu lagi yang saya bacakan, pendeta dari Bapak Budi Siboro. Selamat malam, mohon didoakan keluarga kami dan juga orang tua kami agar selalu diberi kekuatan dan perlindungan dan
jalan keluar dalam setiap persoalan dan permasalahan yang dihadapi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pendeta Leonardo Sitorus, kami persilakan untuk ayat yang menguatkan. Terima kasih kepada kita semuanya, terkhusus kepada Bapak Girsang yang sudah menyampaikan kesaksian yang luar biasa, dan bahkan mudah-mudahan melalui kesaksian tersebut banyak umat-umat Tuhan, para pemirsa yang mendengar, imannya semakin dikuatkan. Saya juga rindu membagikan firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat 3 sampai 5. Demikian. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita semua. Tadi ada beberapa pokok doa yang kita dengarkan, yang bergumul di dalam kesehatan, bergumul juga dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita, yaitu yang pertama, percayalah kepada Tuhan. Sesudah kita percaya, kita setia kepada Tuhan. Kemudian dengan kesetiaan kita, Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan memperhatikan kita. Oleh karena apa? Tuhan sudah berjanji. Dan bahkan Tuhan juga mengajak semua umatnya untuk menyerahkan seluruhnya hidupnya kepada Tuhan. Kalau kita masih tidak menyerahkan hidup kita seluruhnya kepada Tuhan, jangan harap Tuhan akan menolong kita. Oleh karena apa? Oleh karena kita masih melanggar apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Demikian Bapak Jeffrey. Baik, terima kasih Pendeta. Saya akan terus membacakan permohonan doa yang sudah masuk. Ini dari Pendeta W. Situmorang. Tolong didoakan ibu kurang sehat atau penyakit gula, dan aku sedang pemulihan dari sakit stroke. Terima kasih, Tuhan memberkati, dari mertua Pendeta W. Situmorang. Kemudian dari Ibu Desi Saputri Manurung. Selamat malam Hope Channel, saya mau minta tolong didoakan. Saya semua teman seangkatan, hari ini Kamis kami akan ujian bahasa Jerman, mungkin besok ya, ke Jakarta. Semoga Tuhan tolong luluskan semua modul dengan benar. Kami semua perawat, bukan untuk kesombongan tetapi kepujian bagi nama Tuhan. Kemudian dari Berto Mulyadi, mohon doanya Albertus Mulyadi, Mbama, Roh Kudus mengurapi doa pujian ini dengan api Roh Kudus dan menjauhkan kuasa gelap dan membuat jalan pasangan hidup dan pekerjaan. Mohon maaf kalau saya salah membaca namanya ya. Kemudian dari Bapak Anes Zebua dari Sumatera Utara. Shalom Pak, selamat malam. Mohon didoakan anak kita Iman Andal Tomosa Sebua telah melamar di Eka Hospital di BSD Tangerang. Lulus tahap awal seleksi dan besok mengikuti ujian psikotes online. Kiranya dapat diberkati Tuhan pelaksanaan ujian besok. Atas bantuan Bapak kami ucapkan terima kasih. Kemudian dari Arul di Cilacap, Shalom, mohon dukungan doa saya yang jatuh pada titik terendah. Tetap percaya pada Tuhan Yesus meskipun sampai detik ini belum terlihat hasilnya. Saya bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus menyertaiku. Arul di Cilacap. Silakan Pendeta untuk ayat yang menguatkan. Baik, terima kasih. Tadi ada beberapa pokok doa, ada yang sakit, kemudian bergumul dalam pendidikan, kemudian jodoh dan pekerjaan dan lain sebagainya. Firman Tuhan kembali mengingatkan kita. Saya bacakan dari Mazmur pasal yang ke-41 ayat 2 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya.
Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau aku, kataku, Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Baik para pemirsa, sahabat doa dimanapun kita berada, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kita kembali lagi bahwa ditekankan kita berbahagia di dalam Tuhan. Kemudian setelah kita berbahagia dalam Tuhan, kita setia kepada Tuhan. Oleh karena apa? Tuhan akan melindungi, Tuhan akan memelihara nyawa kita, dan bahkan tidak akan dibiarkan kita sendiri melawan segala hal-hal yang menjadi pergumulan ataupun musuh-musuh dari kehidupan kita. Seperti pencobaan, kesakitan, dan penderitaan yang lainnya. Yang Tuhan minta adalah bertekun kepada Tuhan. Oleh karena apa? Dikatakan, kalau aku, kataku, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Ada iman dari kata-kata firman Tuhan, Mazmur pasal yang ke-41 ayat yang ke-5. Sesungguhnya kita mendengarkan ada tekanan, ada penekanan kata-kata bahwa dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan agar disembuhkan dari sakitnya, disembuhkan dari pergumulannya, dan bahkan kesusahannya. Demikian Bapak Jeffrey. Terima kasih pendeta untuk ayat-ayat yang menguatkan. Saya masih akan membacakan permohonan doa yang masuk juga. Kalau tadi dari Bapak Arul di Cilacap, sekarang dari Bapak Arul di Tangerang. Shalom, mohon doanya saat saya terpuruk, jatuh sampai titik terendah. Kayaknya ini sama ya. Tetapi saya, karena ini beda lokasi, maka saya tetap bacakan. Saya masih bersyukur dan berterima kasih karena Dia masih menyertai saya sampai detik ini. Meskipun apa yang saya perlukan belum ada tanda-tanda terjadi. Maruli. Kemudian, Shalom, selamat sore, selamat malam. Saya Yusuf dari Yogyakarta. Saya mohon bantuan doa supaya bisa terlepas dari alkohol. Dan saya minta bantuan doa juga supaya Tuhan mau mengampuni saya, menjamah saya, memulihkan saya dalam setiap kehidupan saya. Saya ingin berada lagi di circle-nya Tuhan dan juga bukan lagi menjadi domba yang hilang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Luar biasa. Dari Ibu Windy, PSL, mohon doanya, saya ingin minta Tuhan untuk menguatkan saya menghadapi segala pergumulan hidup. Yang satu lagi pendeta dari Pak Rianto Palidatu dari Papua Selatan, Kabupaten Boven di Dugul. Mohon doanya agar tetap setia dan taat kepada Tuhan Yesus. Mohon doanya ya, terima kasih. Silakan pendeta untuk ayat yang menguatkan. Baik, terima kasih Bapak Jeffrey. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita, yang saya ambil dari kitab Filipi 4 ayat 6-7. Demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Di sini diingatkan kembali kepada kita semua, sahabat-sahabat doa, pemirsa Hope Channel dimanapun kita berada, dikatakan janganlah hendaknya kita khawatir. Ketika kita sudah menyampaikan doa permohonan kita, hendaknya kita jangan goyah terhadap apa yang sudah kita sampaikan. Dan bahkan di sini juga dikatakan kepada kita, kita harus menyatakan keinginan kita dengan yakin kepada Tuhan, dengan doa permohonan dan ucapan syukur. Jadi kita harus imani setiap firman Tuhan dan bahkan setiap doa yang sudah kita sampaikan kepada Tuhan, bahwa Tuhan sudah mendengar dan bahkan Tuhan akan mengabulkannya. Demikian Bapak Jeffrey. Saya akan melanjutkan membacakan permohonan doa yang sudah masuk. Ini dari Ibu Susi Agustina. Doakan usaha pekerjaan kami. Sangat mohon doa Bapak Ibu. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu. Permohonan doa dan permintaan doa dari Bapak Ledis de Maluku. Mohon didoakan semoga Bapak Ledis cepat sembuh dari sakit. Terima kasih. Jadi tadi ada dua permohonan doa yang mungkin tergabung. Kemudian dari Bapak
Tolan. Selamat malam Hope Channel. Tuhan memberkati saya jemaat Sesar. Link sakit mata rabun sudah 11. Sudah berobat berkali-kali, tidak sembuh, mohon didoakan. Kemudian dari Ibu Ana, selamat malam Hope Channel, tolong doakan anak kami, Juan Ronga, agar tetap semangat dalam cita-citanya untuk menjadi seorang hamba Allah. Mohon doakan juga adik kami saat ini lagi mengalami sakit pendarahan. Terima kasih dari Suster Ana di Maluku. Kemudian dari Bapak Simamora, Shalom. Bapak Pendeta, saya Bapak Simamora memohon dukungan doa Bapak Pendeta supaya Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam tubuh saya. Amin, puji Tuhan. Pendeta Leonardo dipersilakan untuk ayat yang menguatkan. Baik, sahabat-sahabat doa, kembali lagi kita mendengarkan firman Tuhan yang saya bacakan dari kitab 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 6. Demikian. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Demikian, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Jadi firman Tuhan yang mengingatkan kita kembali, tadi ada beberapa pokok doa yang memiliki kesulitan di dalam kehidupan, terkhususnya yang sakit. Firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, pengalaman dari Hizkia, di mana Tuhan sudah mengatakan melalui nabinya Yesaya bahwa dia tidak akan sembuh lagi. Tetapi Hizkia memiliki iman yang luar biasa. Dia memalingkan mukanya dan berkata kepada Allah melalui doanya, dan bahkan dia meminta kepada Tuhan agar Tuhan mengasihi dia. Tetapi kita sama-sama mengetahuinya bahwa Tuhan menyembuhkan dia dan bahkan memperpanjang umurnya. Dan bukan itu saja, tetapi Tuhan melepaskan bangsanya dari tangan-tangan musuh. Oleh karena Hizkia memiliki iman yang kuat, Hizkia rajin berdoa, dan setiap doa yang sudah disampaikan Hizkia imani, dan Tuhan akan mendengarkan. Dan bahkan pergumulan yang dihadapi Hizkia menjadi suatu berkat bagi dia dan juga bagi bangsanya. Demikian Bapak Jeffrey. Terima kasih Pendeta untuk ayat tersebut dan bagaimana pengalaman Raja Hizkia. Selanjutnya saya akan membacakan ini dari Bapak Anes Sebuah dari Sumut. Shalom. Ada lowongan kerja di Siloam Hospital, penempatan di Medan. Anak kita mau melamar dan melengkapi berkas, untuk itu mohon bantuan Bapak mendoakan. Anak kita Iman Andal Tomosa Sebuah, sarjana farmasi, kiranya seluruh proses perekrutan dapat berjalan dengan baik beserta hasil yang memuaskan. Atas bantuan tim pendoa kami ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Dari orang tua Amanes Sebuah. Kemudian dari Ibu Kristina Intoholo di NTT, tolong dukungan doa buat usaha kios kami dengan usaha gorengan kecil-kecilan dan CV merah putih. Terima kasih banyak. Kemudian dari Ibu Naomi,
Tolong doakan saat ini saya dalam pemulihan kesehatan, kiranya boleh disembuhkan secara utuh. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kemudian dari Friendly Spotify, selamat malam. Tolong doakan rencana perjalanan dari Manado ke Jakarta pada tanggal 27 Februari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian dari Muntiah Feli, tolong didoakan pemuda-pemudi yang belum mendapatkan pasangan hidup dan pekerjaan. Hari Sabat saya akan tambahkan beberapa lagi, pendeta. Dari Bapak Anes Zebua, saya kira ini sudah tadi. Kemudian dari Ibu Kristina Intoholo, ini juga saya kira sudah. Dari Muntia Feli, tolong didoakan pemuda-pemudi, saya kira ini juga sudah. Kemudian dari Ibu Nathan Norali dari Jember, selamat malam Hope Channel, tolong doakan pergumulan kami dan anak-anak kami. Kami punya banyak masalah-masalah tidak pernah berhasil, tolong doakan supaya Tuhan tetap mengampuni kami dan tetap menyertai kami dan kami semua tetap mencintai Tuhan. Satu lagi, pendeta dari Mary Amping, tolong doakan karena sebagai PL supaya kami tetap sehat. Mungkin itu dulu, pendeta, karena waktu kami persilakan pendeta bisa memberikan ayat yang menguatkan. Baik, terima kasih Bapak Jeffrey. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan ada banyak pokok doa yang mungkin barangkali juga secara pribadi kita masing-masing telah kita alami. Tetapi firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10, demikian, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mungkin tadi kita sudah mendengarkan ada yang bergumul di dalam kesehatan, ada yang bergumul di dalam pekerjaan, dan bahkan ada yang bergumul di dalam mencari jodoh. Tetapi Tuhan kembali mengingatkan kepada kita, biarlah jangan oleh karena pergumulan kita itu, kita menjauh dari Tuhan, tetapi kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus mengkoreksi diri kita, seberapa jauh kita dan bahkan seberapa dekat kita dengan Tuhan, seberapa banyak kita datang kepada Tuhan. Dengan demikian, Tuhan berjanji, Tuhan sudah menyatakan di dalam firman-Nya, jangan takut. Setiap doa yang sudah kita sampaikan, itu tadi seperti yang saya katakan, jangan kita ragukan. Dan bahkan kita harus mengimani, oleh karena apa? Setiap detik, setiap saat, doa-doa yang kita sampaikan, Tuhan sudah dengar dan Tuhan akan mengabulkannya. Dengan demikian, kita akan semakin lebih dekat lagi kepada Tuhan, semakin setia lagi kepada Tuhan. Demikian Bapak Jeffrey. Saudara-saudara sekalian, kita akan melanjutkan sesi doa. Seharusnya kita akan berdoa, tapi saya dapat bisikan, puji Tuhan, masih ada sedikit waktu. Untuk itu, Pendeta Muda Leonardo Sitorus, saya akan membacakan permohonan doa yang tidak sempat saya bacakan supaya bisa diberikan satu ayat yang menguatkan, kemudian pendeta bisa langsung berdoa. Ini dari Melki Welan, Shalom, selamat malam. Mohon dibawakan ke dalam doa untuk saya, orang tua saya, abang dan kakak saya, agar selalu dikuatkan dalam masalah apapun dan selalu dilancarkan segala urusan kami. Kemudian dari Yompi Yosef Malo, Hope Channel Indonesia, Shalom, selamat malam dengan Yompi Malo di Jemaat Bukit Perdamaian Maindah oleh di Sumba NTT. Tolong dibawa dalam doa saudara Yulpianus Lende Kalio Kalada sedang terganggu sakit asam urat. Kiranya Tuhan menjamah dia, juga pelayanan pendeta Pahot Simanung Kalit di Jemaat Martuaria di Kodi SBD. Terima kasih doanya. Kemudian dari Ibu Elida Nurmawati, selamat malam. Mohon didoakan pergumulan dalam keluarga kami, di mana tanah ladang kami mengalami persengketaan, supaya ada solusi dan jalan keluarnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan Pendeta Leonardo Sitorus untuk memberikan ayat yang menguatkan dan kemudian dilanjutkan untuk merangkumkan
doa-doa terhadap permohonan doa dan ucapan syukur yang telah kita bacakan tadi. Silakan pendeta. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat doa, pemirsa Hope Channel dimanapun kita berada. Saat ini kita akan kembali membaca firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sudah menyampaikan pokok-pokok doa, baik tadi di dalam pergumulan, baik tadi yang sakit, dan bahkan ada tadi saya dengar sengketa tanah. Ini adalah anggota jemaat saya sendiri di distrik Kanopan. Dikatakan firman Tuhan bahwa pencobaan-pencobaan, kesusahan-kesusahan yang sedang kita hadapi ini adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Mungkin kita merasa ini tidak biasa lagi Tuhan, ini sudah luar biasa. Tetapi kita adalah umat Tuhan. Kita bahkan sudah mengetahui dan bahkan sudah merenungkan setiap firman Tuhan yang selalu kita dengarkan dan bahkan kita baca. Hanya satu yang belum kita, yaitu kita lebih setia lagi kepada Tuhan. Ketika semua pergumulan, semua kesusahan, semua penderitaan sudah kita lalui, jangan lupa kita langsung datang kepada Tuhan. Jangan lupa kita semakin setia kepada Tuhan dan bahkan menjadi berkat. Saya yakin percaya setiap pokok doa yang sudah disampaikan oleh Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pemirsa Hope Channel, dimanapun kita berada, setiap doa yang sudah kita sampaikan, Tuhan akan mendengar. Pergumulan kita itu akan menjadi berkat bagi kita, yang sakit akan dipulihkan. Demikian Bapak Jepri. Baik, kita akan sama-sama berdoa. Kita berdoa. Allah kami, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Puji syukur Bapa, kami sampaikan kepadamu oleh karena kebaikan-Mu yang selalu Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan yang penuh kasih Maha Penyayang, pada malam hari ini Bapa, kami sudah menaikkan pujian dan kami sudah mendengarkan berbagai macam kesaksian dan kami juga Tuhan sudah mendengarkan firman Tuhan. Oh Bapa di surga, sebelum kami meminta kepadamu ya Bapa, terlebih Bapa, kami mengakui setiap dosa perbuatan yang sudah kami lakukan. Tolong Bapa ampuni kami. Tolong Bapa berikan kesempatan buat kami untuk mengubahnya menjadi lebih baik lagi. Dan bahkan kami kembali kepadamu Bapa. Sehingga Tuhan, setiap segala doa permohonan kami yang kami sampaikan, Tuhan mendengar dan Tuhan akan mengabulkan. Kami mohon dengan sangat sekali lagi kepadamu Bapa, ampuni kami manusia yang berdosa ini. Bapa kami di sorga, ada beberapa pokok doa yang sudah disampaikan oleh sahabat-sahabat doa pemirsa Hope Channel, yaitu yang sedang sakit Tuhan, tolong Tuhan pulihkan, memberkati dokter dan medis dan bahkan alat-alat medis dan bahkan vitamin, obat dan makanan yang sudah dikonsumsi Bapa. Tolong Bapa Tuhan berkati sehingga dengan demikian yang sakit dapat dipulihkan oleh karena firman Tuhan yang menyatakan setiap umat Tuhan yang datang bersujud memohon kepadamu, Tuhan mendengar setiap seruan doa-doa umat-umat Tuhan. Kami yakin percaya Bapa, umat-umat Tuhan yang sakit, yang menderita, yang terbaring lemah, baik itu di rumah masing-masing ataupun di rumah sakit Bapa, Tuhan akan pulihkan. Bapa kami di sorga, memberkati juga umat-umat Tuhan yang sedang bergumul, baik di dalam rumah tangga, baik di pekerjaan, baik Tuhan pergumulan yang lainnya, yang membuat iman kami semua Tuhan hampir tergoyah. Tetapi Tuhan, lewat acara media Hope Channel ini Tuhan, kami dapat dikuatkan kembali Bapa. Oh Bapa di sorga, tolong Tuhan, memberkati setiap umat Tuhan yang sedang bergumul pada saat ini. Jangan biarkan Bapa kami sendirian untuk menghadapinya. Tetapi Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan bahwa Tuhan akan turut berperang melawan setiap pergumulan yang sedang kami hadapi. Dan kami yakin percaya Tuhan, setiap doa yang sudah disampaikan oleh umat-umat Tuhan dan bahkan doa yang akan kami sampaikan, Tuhan akan mendengar dan Tuhan akan mengabulkan. Oh Bapa kami di sorga,
Kami juga Tuhan berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang sudah bersaksi. Biarlah Tuhan memberkati masing-masing umat Tuhan yang sudah menjadi berkat lewat kesaksiannya Tuhan. Banyak para pendengar Hope Channel pada malam hari ini dikuatkan. Kiranya Tuhan memberkati masing-masing hamba-hamba Tuhan. Dan memberkati juga Tuhan yang sedang mencari pasangan ataupun jodoh. Biarlah dengan demikian ya Tuhan, dengan kesungguh-sungguhan umat-umat Tuhan yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan akan memberikan yang sepadan, Tuhan akan memberikan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan bahkan menjadi tiang-tiang gereja Bapa kami di sorga. Kami juga berdoa buat semua kru dan juga Hope Channel yang sudah menayangkan dan bahkan membuat acara ini. Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan senantiasa menjadikan berkat semakin lebih lagi Tuhan, sehingga banyak umat-umat Tuhan semakin datang kepadamu ya Bapa. Oh Bapa kami di sorga, kami juga berdoa buat hamba Tuhan, Bapak Pendeta Edwin Lumawir yang akan menyampaikan sabda Tuhan. Berkati ya Tuhan sabda yang sudah dipersiapkan. Berkati hamba Tuhan ketika menyampaikannya. Dengan demikian, setiap firman yang akan disampaikan Tuhan, itu akan menjadi kekuatan iman kami. Kami semakin diberkati ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau sangat baik ya Tuhan. Engkau sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Kami imani Bapa, doa ini Engkau sudah mendengar dan Engkau akan mengabulkannya. Sempurnakanlah doa kami Bapa. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. 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 Terima kasih banyak kami sampaikan untuk pendeta muda Leonardo Sitorus yang sudah memimpin kita pada malam hari ini di dalam sesi doa. Kiranya Tuhan menyertai pendeta dengan keluarga di dalam segala kegiatan, terutama tentunya di dalam pelayanan. Terima kasih pendeta.